I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Saudara-saudara terkasih, pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Mungkin Anda pernah mendengar lagu tadi yang berjudul I Have Decided to Follow Jesus. Syairnya sungguh menggugah rasa kita. Syair lagu tersebut jika diterjemahkan berbunyi demikian. Mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Lirik tersebut diulang-ulang sedemikian, sehingga sungguh membuat pendengar terbawa untuk teguh beriman pada Yesus. Ternyata keindahan kata-kata itu muncul dari pengalaman iman yang luar biasa. Kisah di balik lagu itu adalah kisah kesaksian iman. Iman yang dimiliki Nong Seng, seorang pria dari suku Garo di Assam, India, sekitar 150 tahun yang lalu. Pada waktu itu, di sebuah desa kecil, ada satu keluarga yang memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus dan menjadikannya Tuhan atas hidup mereka. Kejadian itu membuat seisi desa begitu marah oleh karena desa itu memiliki kepercayaan dan dewa mereka sendiri. Pada suatu hari, orang-orang desa berkumpul di depan rumah keluarga ini dan memaksa mereka untuk keluar. Orang desa akhirnya menyeret seluruh anggota keluarga ini ke tengah desa. Sang kepala desa lalu mengatakan kepada bapak dari keluarga ini, "Jika kamu dan keluargamu tidak meninggalkan kepercayaan kalian, kalian semua akan mati." Bapak ini tidak tahu harus mengatakan apa. Yang terlintas di kepalanya hanyalah sebuah lagu yang dia ciptakan ketika dia pertama kali menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia mengatakan kepada kepala desa, I have decided to follow Jesus, no turning back. Mengikuti Yesus adalah keputusanku, aku tak akan ingkar. Dengan sekejap, kedua anak dari bapak ini langsung dibunuh. Sang kepala desa lalu memberikannya sebuah kesempatan lagi. Kali ini dengan nyawa istrinya yang dipertaruhkan. Jika kamu masih menolak untuk meninggalkan kepercayaanmu ini, istrimu akan kami bunuh. Bapak itu membalasnya dengan mengatakan, meskipun aku dalam kesendirian, aku masih akan tetap mengikuti Yesus. Dan keputusanku ini tidak akan berubah. Dalam sekejap, istrinya pun dibunuh. Sang kepala desa lalu memberikan kesempatan terakhir kepada Nokseng, kali ini dengan nyawanya sendiri yang dipertaruhkan. Jika kamu masih menolak untuk meninggalkan kepercayaanmu ini, kamu akan dibunuh. Tetapi Nokseng malah melanjutkan lagunya. Yesus di depanku, dunia di belakangku, keputusanku tidak akan berubah. Dengan tanpa ampun, kepala desa itu menusukkan sebilah pisau pada perut Nokseng sampai akhirnya tewas di tempat. Meskipun pada hari itu, satu-satunya keluarga yang mempercayai Yesus Kristus dibunuh, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Sebuah benih tertanam pada hati sang kepala desa. Dia bertanya-tanya akan siapa Yesus Kristus yang membuat satu keluarga ini rela mati demi namanya. Akhirnya, pada suatu hari, sang kepala desa memanggil seluruh orang-orang desa untuk berkumpul di tengah desa
tempat yang sama di mana keluarga Nokseng dulu dibunuh. Lalu dia mendeklarasikan kepada orang-orang bahwa dia telah meninggalkan kepercayaan yang lama dan kini dirinya telah menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan sejak itu, kekristenan mulai tersebar bukan hanya di desa itu, melainkan juga daerah-daerah lain di sekitar desa itu. Saudara-saudaraku, penganiayaan bukan hal baru bagi pengikut Yesus. Yesus sendiri mengingatkan hal tersebut dalam bacaan Injil hari ini. Tetapi dalam keadaan tersebut justru murid-muridnya diminta menjadi saksi. Nokseng telah membuktikannya, dan kita pun diundang untuk melakukan hal yang sama. Menjadi saksi Kristus justru di saat kehidupan kita tidak baik-baik saja, di saat dunia tidak berpihak kepada kita. Orang akan tahu siapakah Yesus Kristus yang kita ikuti. Tuhan memberkati.